Teman-teman, ini adalah MG HS. Ini merupakan medium SUV dari MG Motor Indonesia. Jadi ini mobil kedua setelah MG ZS. Dia akan bermain di kelas medium SUV bareng Mazda CX-5, ada Nissan X-Trail, lalu juga terdekatnya itu ada Wuling Almas dan juga DFSK iAuto. Nah, seperti apa sih impresi berkendara dari mobil ini? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, jadi tampilan eksterior ini memang lebih menarik dibandingkan yang ZS. Terutama untuk bagian depannya, grillnya itu udah mirip-mirip sama Glory iAuto sebetulnya. Lalu untuk lampunya, untuk lampu utama dia udah LED proyektor. Sementara ada DRL juga nih di bagian depannya. Dan DRL-nya itu juga berfungsi sebagai lampu sen. Kalau dia lampu sen, nyalanya itu sekuensial. Sementara kalau untuk hazard, dia kedipannya akan bareng. Tapi kalau kita ngeliat ke bagian bawahnya, untuk fog lamp-nya dia masih menggunakan halogen. Nah, di bagian samping dia udah pakai pelek ukuran 18 inci ya. Dan desain dari peleknya juga bisa dilihat emang lebih enak sih kelihatannya dibandingkan yang versi ZS. Udah gitu kalau kita ngeliat dari samping, ini mirip banget sama BMW ya teman-teman. Terutama kalau kita ngeliat mungkin X3 gitu ya. Terutama kalau kita ngeliat ke bagian belakangnya itu mirip banget. Dan lampu belakangnya dia juga udah LED, lampu sennya juga ada sekuensial sama yang ke depan. Tapi kalau hazard dia kedipannya jadi cepat atau bareng gitu. Di bawah untuk lampu mundurnya dan mufflernya dia ada 2 buah. Nah, sekarang kita ngeliat langsung ke bagian dalam dan kita cobain bagaimana rasanya nyetir MG HS. Ya, oke teman-teman, kita sekarang udah ada di kabin dari MG HS. Wah ini sih tampangnya keren banget ya, interiornya asli. Kalau kita ngeliat dari desain dashboardnya, lalu kita lihat ini sih joknya nih impresif banget, udah kayak mobil balap teman-teman. Desain joknya ya, ini lapisan kulit warna merah dipadu dengan ini ada sedikit-sedikit bahan sweat gitu. Oke, kita coba atur dulu posisinya. Dia udah teleskopik dan juga tilt steering. Lalu untuk joknya dia udah elektris ya. Oke, kita langsung coba aja. Salah, ternyata sebelah kiri dia untuk sen, untuk wiper sebelah kanan. Jadi bedanya sama MG ZS adalah dia sebetulnya sama-sama mesinnya 1500 teman-teman, 1500 cc. Cuma bedanya dia ini udah pakai turbo. Kalau berdasarkan spek di Thailand ya, karena di spek Indonesianya ini belum ada info. Di Thailand itu tenaganya 162 dk dan torsinya itu 250 Nm. Kalau kita bandingin sama mobil-mobil yang sekelasnya kayak Almas atau DFSK iAuto, ini memang secara tenaga dia lebih besar karena di 162 dk ya. Begitu pula dengan torsinya yang di 250 Nm. Dan tenaganya dia dipadukan dengan transmisi ini dual clutch ya, 7 percepatan teman-teman, nanti bakal kita cobain. Dan menariknya di mobil ini ada mode berkendaranya banyak banget. Ada Eco, Normal, Sport, sama ada satu lagi spesial itu Super Sport. Dan tombolnya kalau mode berkendara yang biasa tuh ada di sini, di bawah sini teman-teman. Sementara yang Super Sport tuh ada di setir. Jadi memang impresinya jadi oke banget sih. Dan videografer saya belum pakai seatbelt, jadinya bunyi nih. Sekarang saya ada di mode Eco. Respons pedalnya memang ya nggak terlalu responsif ya. Coba nanti kita pindahin ke Sport dan juga ke Super Sport. Wah ini menarik banget nih, karena tombolnya ada di setir, jadi memudahkan banget buat si pengemudinya. Kalau kita ngeliat ke panel instrumen itu juga lengkap banget ya. Ini ada MID-nya, ada yang digital di bagian tengah, sementara tetap di kanannya ada jarum untuk tachometer, sebelah kirinya untuk speedometer. Wah, ini seperti biasa dia ada TPMS di sini. Lalu untuk kecepatan, konsumsi bahan bakarnya juga lengkap ya. Sama ada voltase akinya nih. Wah, ini ada 13 volt. Jarang-jarang nih. Dan ini bisa wah beragam banget ya. Udah gitu juga kalau ngomongin fiturnya, ternyata ini juga termasuk yang lengkap teman-teman.
Dia ada rear driving assist, lalu blind spot detection. Artinya nanti ada di itu ya, ada di kacanya ya. Lalu ada lane change assist, rear cross traffic alert. Kita lihat lagi fitur-fitur lainnya, ada follow me home, ambient light juga. Tadi misalnya kalau kita di kondisi malam hari, dia ada warna-warnanya di sini merah gitu, keren banget sih. Find my car juga bisa kalau misalnya kita lagi parkir, mau cari mobilnya di mana, tinggal pencet remote-nya, lampunya bakal nyala. Kita bisa pilih mau lampunya nyala sambil klaksonnya nyala atau cuma lampunya aja. Dari suspensi sih enak banget loh ini. Bantingan suspensinya nyaman gitu ya. Setirnya juga lumayan direct. Oke, ini juga ada parking brake-nya elektrik. Lalu ada auto hold juga. Sama ini harusnya ini hill descent control ya. Jadi kalau misalnya jalannya turunan, daripada capek-capek kita ngerem sendiri, biar komputer yang ngeremin, jadi lebih enak. Apalagi ya tombol lainnya, di sini ada tombol start stop, lalu ada kompartemen juga. Kalau di sini ada port USB ya, 2 buah. Dan di sini, nah, ini ada kompartemen kecil teman-teman. Cuma itu juga ada kisi-kisi buat AC-nya, jadi kalau naruh minuman itu bisa ada dingin-dingin gitu kayak chiller. Oke, sekarang kita di mode apa nih? Kita ganti dulu ya. Ini sekarang mode normal dan kita cobain ke super sport. Wah, jalanan licin dan ini ada pedal shift ya. Jadi kita kalau mau pindah gigi lebih enak. Ini kalau di super sport asli respons dari pedal gasnya enak banget, responsif banget. Engine brake bisa pakai pedal shift, asik juga nih. Tapi yang saya suka bener deh ini warna interiornya ya teman-teman, warna merah kombinasi hitam gitu. Ini kelihatannya berani banget sih. Atasnya juga masih pakai kulit, di sini pakai material soft touch. Oh ternyata blind spotnya ada di sini teman-teman. Tuh, kalau biasa kan mobil-mobil lain tuh ada di spionnya, di kacanya gitu ya. Ini saya baru lihat ada di sini ternyata. Oke. Ini asli, ini menjanjikan banget sih nih. Karena kalau kita ngeliat CR-V Turbo, lalu Wuling Almas, DFSK Glory iAuto itu dia kan pakai CVT ya. Sementara ini dia pakai transmisinya dual clutch. Kalau di MG namanya TCT, Twin Clutch Sportronic Transmission. Oh itu dia tuh. TST, Twin Sportronic Transmission. Sebetulnya penamaan aja, tapi pada dasarnya itu adalah dual clutch teman-teman. Ini kebetulan ada Mas Yosi di belakang dari otomotif. Gimana Mas duduk di belakang Mas? Nyaman nih. Lega gak? Lo begitu gua lega banget. Mungkin karena gue pendek ya. Oke, tapi memang legroomnya lumayan ya. Nyaman. Oh ini ada panoramic sunroof teman-teman. Jadi memang kesan roomy-nya di dalam kabin tuh berasa banget sih. Kelihatannya lega gitu ya. Duduknya juga enak nih. Posisinya nggak terlalu rebah, tapi nggak terlalu tegak juga gitu ya. Enak. Relax aja. Oke. Tapi ini keren ya desain joknya ya. Ini dari belakang juga sporty banget. Yoi. Kita ada review tanggal 13. Itu nanti. Nah, itu dia teman-teman. Harganya nanti akan diumumkan tanggal 13 bersama dengan launchingnya. Tapi kalau kita ngelihat di kelasnya aja ya, di Glory iAuto itu sekitar 324 kalau nggak salah, atau 330-an lah. Sementara si Wuling Almas itu sekarang ada 340-an. Kalau ini bermain di kelasnya, bisa jadi harganya mirip-mirip. Cuman memang agak sulit melawan mereka berdua karena ini masih diimpor dari Thailand, sementara dua mobil itu Wuling Almas sama DFSK itu udah produksi Indonesia. Ya kira-kira bisa jadi nih rentangnya 350 sampai 400 lah harganya ya. Kalau dia benar-benar main di kelas medium SUV. Tapi kalau kita ngeliat materialnya ini oke banget ya.
finishing di sininya nih oke banget. Dan sekarang saya nyobain duduk di belakang teman-teman. Jadi memang lega loh, bener loh. Legroomnya ini jauh banget. Lalu juga headroomnya ini masih memadai banget ya. Duduk di belakang bener kata Mas Yosi tadi, duduknya nggak terlalu tegak tapi nggak terlalu rebah juga, cukup lah, pas banget. Dan di sini ada armrestnya, bisa ada jadi kompartemen di sini, lalu juga jadi cup holder. Sementara di sebelah kanan juga ada cup holder lagi. Siapa yang belum pakai? Oh, ini kena berat kayaknya. Sudah mati? Oke. Jadi ini juga cukup sensitif teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang nggak pakai seatbelt di sini dimarahin sama mobilnya, ya kan? Lalu di sini ada tweeter, ada speaker juga. Aduh ini oke banget loh ini. Serius keren banget sih. Ya, lampu bacanya pun udah LED ya, ada pegangannya juga. Dan posisi kita tuh memang duduknya mundur banget karena kita kalau ngelihat di sebelah sini nih ada pilar C-nya ya. Jadi kita posisi duduknya memang semundur itu ya. Asli keren. Teman-teman, itu dia review singkat saya soal MG ZS. Jadi memang mobil ini rasanya beda banget sama yang versi ZS ya. Karena memang mesinnya turbo, udah gitu juga transmisinya 7 speed dual clutch. Impresi saya tadi karena mode berkendaraan juga banyak, ada normal, eco, sport, bahkan ada super sport tadi itu yang menarik banget. Respons mesinnya jadi responsif banget. Dan juga soal handlingnya, lalu juga kenyamanannya, terutama dari suspensinya. Kalau menurut saya sih enak ya, rasanya udah kayak mobil Jepang sih. Dan kalau kita ngomongin harga, tadi saya udah sempat mention mungkin ada di kisaran 300 sampai 400 juta ya. Tapi tadi dengar-dengar bocorannya mobil ini akan dijual dengan harga 400 jutaan.